Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Bapak harapkan atau saya harapkan keadaan Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan IHT atau in-house training sekolah penggerak, di mana salah satu SMA Negeri 2 Percut Setuan ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak di Sumatera Utara. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan in-house training mengenai modul ajar, di mana saya harapkan di dalam pelaksanaan IHT nanti kita dapat saling memberikan informasi yang nanti berguna untuk menambah wawasan kita. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai pelaksanaan IHT kita ini melalui pelaksanaan doa. Untuk itu saya akan memimpin pelaksanaan doa sebelum memulai acara kita ini. Maka dari itu sebelum memulai, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, supaya Bapak Ibu rileks kita ya. Jadi jangan terlalu tegang kali. Ibu Putri sehat? Suara Ibu Putri mana ini? Pak Abdi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Irwan? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang lain juga dalam keadaan sehat selalu. Nah, supaya kita rileks, kita sebaiknya melakukan ice breaking nih ya dulu ya. Tapi ice breakingnya itu gimana nih kita buat ini? Ada saran dari Bapak Ibu? Duduk aja lah, Pak. Duduk aja. Ya, paling tidak adalah gerak-gerak sedikit yang membuat relax. Ya, saya pimpin lah ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Arifin itu udah mulai itu. Udah mulai goyang. Jadi kita goyang kepala aja lah ini. Oke, saya pimpin stretching ini. Yang pertama, nyalain lah kameranya. Ke depan 3 kali. Dibalas ke belakang 3 kali. Nah, dipercepat dari 6 kali. Jangan sampai cepat ya. Dengan waktu yang cepat, ayo. Jangan tambah jadi cepat ya Pak Amir, Pak Amir. Mungkin cepat. Ya. Apa udah Pak? Nyalain lah kameranya. Biar direkam. Kayaknya udah mulai rileks. Bu Nopal udah mulai senyum itu saya lihat. Ya, kamera kalian nyalain lah weh biar kelihatan. Oh. Nyala Semua udah dinyalain. Itu mana? Breaking muka tak kelihatan. Nampak lo, Bu Nopa. Ya, saya lihat Ada sudah kelihatan semua. Pak Arifin, kameranya dulu. kameranya. Putri Putri, tidur kayaknya dia nih. Sinyal berarti. Iya, Ada wajah kok. kamu kok nggak ada nampak kakak. Saya nampak kok foto semuanya. Wis mas. baik Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Nah, saya akan menyampaikan mengenai
modul ajar Loh, tapi kata voice breaking. udah selesai. Tadi kan Tadi Bu udah Nova goyang lihat. kepala depan, belakang. Bu Nova tadi udah ketawa-ketawa. Kemudian Putri juga wajahnya udah nggak ketat. Ya, sekarang kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama mengenai modul ajar, kita sebagai seorang guru dituntut untuk dapat membuat sebuah modul ajar yang dia dapat mencapai pencapaian untuk peserta didik. Apalagi di sekolah penggerak ini, modul ajar yang kita rancang ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Di mana modul ajar ini merupakan sarana atau juga media maupun metode sebagai pedoman untuk pencapaian peserta didik. Nah, itu kita rancang agar peserta didik mampu mencapai sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian yang perlu kita ingat di dalam merancang modul ajar ini, komponen-komponen utamanya. Nah, komponen utama modul ajar ini terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama, informasi umum. Modul yang mau kita buat ini, kita sertai dengan informasi sehingga pada saat orang juga melihat, mereka dapat informasi bahwa modul yang tadi mereka lihat itu adalah modul ajar dari SMA Negeri 2 Percut Situan. Kemudian identitas dari penulisnya. Misalnya ini Ibu Noparina dalam bidang studi IPS terpadu atau sejarah. Nah, di informasi umum ini Ibu Nova membuat identitas atau profil dari yang menulisnya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, komponen inti. Komponen inti ini yang paling utama di dalam proses pelaksanaan KBM tadi, kegiatan belajar mengajar tadi, di mana terdiri atas ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, assessment, sampai nanti refleksi yang diperoleh dari siswa maupun guru. Kita sebagai peserta, kita sebagai pengajar. Nah, yang perlu di sini Bapak Ibu, kita harus jeli. Di antaranya di poin tadi pertanyaan pemantik yang bagian dari komponen inti. Apa ini pertanyaan pemantik? Artinya pertanyaan ini dapat menggali informasi dari siswa tentang kemampuan yang dimilikinya, dapat mendorong sehingga siswa tadi itu bisa mengeluarkan bakatnya. Itu diantaranya di komponen inti ini tadi. Yang terakhir, lampiran. Jadi modul yang mau kita desain, yang mau kita buat, itu lampirannya terdiri diantaranya ada namanya lembar kerja peserta didik.
Jadi ada lembar kerja peserta didik, kemudian juga bahan bacaan guru peserta didik, sampai dengan daftar pustaka. Nah, jadi itulah modul yang akan kita desain, yang akan kita buat. Jadi sebelum kita sampai atau juga menutup tentang modul ajar yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui refleksinya ini dari penyampaian yang saya utarakan tadi pada Pak Arifin ini. Penyampaian Pak Arifin itu wajahnya perlu dipertanyakan itu. Pak Arifin, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Arifin, pada saat tadi saya menjelaskan tentang modul ajar yang mau kita buat, kita rancang ini, kita desain, ada 3 komponen utama ini yang harus terdapat di dalam modul yang mau kita buat. Nah, Bapak Arifin, kira-kira komponen apa saja yang terdapat pada modul yang akan kita desain? Kepada Bapak Arifin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Amir selaku pemateri pada siang hari ini. Bapak Ibu yang membuat cantik, saya hormati. Dan narasumber ini tentang komponen modul, iya Pak? Ya. Saya akan mencoba menjawab dari paparan Bapak tadi. Saya ambil bahwa komponen modul A itu terdiri dari 3 Pak. Yang pertama itu informasi yang memiliki identitas orang Pak. Lalu yang kedua komponen inti yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga lampiran. Lampiran ini meliputi lembar kerja peserta didik Pak. Saya rasa itu yang saya ambil dari pemaparan Bapak tadi. Ya, kalau belum kurang, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah menjelaskan apa yang tadi saya tanyakan. Jadi memang jawabannya itu bagus, di mana tadi Pak Arifin sudah menyinggung bahwa modul ajar yang akan kita desain, kita buat, terdiri atas 3 komponen utama tadi. Ada informasi umum, kemudian ada juga mengenai kegiatan inti, dan juga lampiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai fasilitator pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Maka saya sebelum akhiri saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga sekolah SMA Negeri 2 Percut Setuan dapat menjalankan sebagai sekolah penggerak yang sudah dipercayakan pada sekolah kita untuk menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir.